Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya tidak di kursi. Siap, Bang. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah melalui Islam untuk bersilaturahmi dengan para bapak saya, ibu saya dari DKI. Terakhir ketemu masih dipegang oleh Pak Habib almarhum. Sekarang ketemu lagi, walaupun kemarin sempat ketemu tapi di perwakilan aja dari. Oh iya benar kes Bampol ya. Juga ada perwakilannya aja dari. Baik, Bapak dan Ibu, tentu kalau bukan karena izinnya tidak mungkin kita bisa bersilaturahmi pada hari ini. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Karena yakin ada juga yang sudah rencana hadir hari ini tidak hadir. Tentunya ada ya. Cuman baru kali ini saya disambut oleh SDM, jadi hadir di sebuah acara yang pakai ikat bukan cuma saya. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Oke, baik. Kalau saya sih mungkin kalau dari dulu pakai ikat cuma buat nutupin tutupannya rambut dan gondrong yang berantakan aja. Apalagi sekarang setelah masa nazar kemarin seperti potong, mulai panjang lagi kan agak ribet. Jadi untuk yang tidak juga nggak ada masalah. Karena kebetulan saya Betawinya sudah hilang kalau lagi ngomong tinggal di Jawa Barat. Jadi tidak tinggal di Jawa Barat, ikat juga doang. Ini ada Bali, ada macam-macam ini. Luar biasa. Komplit. Baik, Bapak dan Ibu, semangat pagi. Pagi. Ternyata masih ada yang di dunia lain. Lu semuanya ngomong semangat pagi. Pagi. Baik, luar biasa ya. Ada dua bolak-balik ke belakang itu efek dari ruangan yang dingin ini. Kalau nggak ke toilet ya dari yang hangat. Ya. Gitu ya, luar biasa. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk bagaimana kita menguatkan diri kita. Ini judul yang saya terima, komitmen personal organisasi terhadap tugas dan fungsi tanggung jawab dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah. Yang hadir di hadapan saya adalah para pakar-pakar yang telinganya lebih berbeda dari yang lain, yang mana lebih berbeda dari yang lain. Ya, kenapa? Ya, karena itu memang RKDM. Jadi kalau RKDM dapat beritanya basi, mungkin agak masalah dengan RKDM-nya, kan gitu. Jadi RKDM itu harusnya mendengar lebih dini, mendengar lebih awal, melihat lebih awal, baru bisa akhirnya bagaimana melakukan antisipasi lebih awal. Seragam RKDM memang seharusnya seragam yang kalau ngikutin aturan baku betul-betul RKDM, kita pakai baju gagah-gagahan kayak gini juga kudu hati-hati, Bang. Iya, betul. Iya. Benar nggak? Iya. Ya mungkin sama ada aja dengan yang lain kan kayak begitu, karena memang tujuannya biar kita nggak kelihatan sama kita. Tapi jangan buat sesuatu yang berbeda. Revolusi industri 4.0, apalagi sekarang udah asosiasi 501, akhirnya FKDN pun ikut menjadi generasi miring. Maksudnya Bang Haji, kalau dulu kan kalau dipoto tegap kita kan. Iya. Sekarang FKDN pun juga sudah generasi miring. Oh. Jadi sepanjang kegiatan ini dari mulai pertama datang sampai acara mulai
sampai sekarang kayaknya udah lebih dari 10 foto terjadi gitu ya. Jadi, tapi ya memang ini situasinya. Tapi bagaimana caranya kita bisa cerdas oleh teknologi. Jadi bukan berarti kita malah jadi gaptek teknologi. Jadi kerja KDM sebenarnya sekarang jauh lebih ringan ya harusnya ya. Karena teknologi sudah luar biasa. Baik, jadi buat saya organisasi adalah masyarakat. Karena KDM bukan pemerintah, KDM adalah bagian dari unsur masyarakat. Dan organisasi adalah agen perubahan. Tentunya dengan kita berorganisasi, bapak-bapak yang tergabung di KDM, suka tidak suka, senang tidak senang di masyarakat itu kalau udah ketahuan bahwa kita apalagi sering mondar-mandir ke provinsi gitu kan, ke wali kota, nggak usah itu ke kelurahan aja kita sering nongkrong ke kelurahan, orang bilang kita kayaknya tahu semua soal negara. Sampai-sampai tetangga ada masalah apa-apa nanya kita, tanya dia bener kan? Nah ini resiko dari terangkatnya kita, terpilihnya kita menjadi orang yang spesial. Kan luar biasa Bapak dan Ibu. Di lingkungan Bapak dan Ibu lah orang yang terpilih. Bukan semata-mata manusia, tapi ada beban yang Tuhan yang merasa bahwa Anda tepat di posisi itu. Jadi untuk itu, aplaus buat Anda semua yang luar biasa yang saat ini hadir dan menjadi orang-orang pilihan. Ya, jadi organisasi adalah agen perubahan. Organisasi adalah rasa bagi lingkungan. Jadi gampang nih, orang yang ada di sini bisa bikin suasana lingkungan ramai, bisa juga bikin suasana lingkungan adem. Kenapa tadi kepercayaan publik yang sudah merasa bahwa dia dekat, wali kota dekat. Sama ini kita udah tahu segalanya gitu Bu. Sampai yang lebih serem di acara keluarga ini kalau kumpul, lu dia yang mimpin, kan udah biasa. Yang kami kita jago ngomong dan lain sebagainya gitu Bu ya. Nah ini ke apa ya? Kebutuhan yang memang mau tidak mau harus kita ambil. Maka untuk itu bagaimana kita kuatkan posisi performa kita untuk jauh lebih keren lagi gitu ya. Jadi kualitas Indonesia besok tergantung kualitas organisasi yang ada di Indonesia hari ini. Begitu juga kualitas organisasi kita besok tuh, FKDM besok itu tergantung bagaimana sikap kita hari ini. Oke, sekali lagi saya mau semuanya berdiri. Kita sehatkan dulu diri kita. Semuanya berdiri. Mohon keikhlasannya. Melepas dulu handphone dan lain-lainnya. Ya. Baik. Mohon keikhlasan. Anda ke kiri dari ke kanan. Di kanan dapat 2, di kiri dapat 2. Temui, tatap wajahnya dan katakan semangat. Anda hebat. Silakan salaman. Semangat, Anda hebat. Semangat, Anda hebat. Tatap wajahnya, harus berani menatap wajahnya. Jangan mager, FKDM nggak boleh mager. Jangan mager, FKDM nggak boleh mager. Ayo semangat, semangat. Semangat. Udah ngantuk-ngantuk lah. Oke, baik, silakan dulu. Ya, biar nggak kram. Sebelahnya boleh siapa? Ini kalau udah dingin, ngemil mulu maju. Iya kan? Dingin, ngemil mulu maju dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya, kenapa saya tadi barisan ini contohnya ini. Salamannya cuma kesini-sini doang. Kenapa nih? Kenapa? Ya, kenapa cuma saya baris ini aja ini termasukin ini? Kalau muter-muter repot. Kenapa? Kenalnya emang di situ doang, Pak. Oh. Nyebrang jauh.
Ibu sampai moving cukup jauh ya, karena nggak ada tempatnya kosong sini. Oke, luar biasa. Sebenarnya masih bisa kan berbalik? Bisa ya? Berbalik. Bisa. Ketika berbalik pada bersama kiri kanan nggak? Depan belakang ini. Oh iya, kiri kanan. Oke. Jadi observasi EKDM nggak boleh terfokus hanya pada satu kata atau dua kata. Kalau EKDM kamu hanya pada kata tadi, ya maka gerakannya terbatas Bapak dan Ibu. Ya, tadi kan Bapak bilang kiri kanan. Tapi maaf, kejadian kehidupan di masyarakat tidak sesuai hanya dengan kata yang sama, malah bisa kebalikannya atau lawannya. Ketika kakak berbalik menghadap ke sana, kiri kanannya mana? Kan bisa. Soalnya kasih seger dikit ke sini. Iya. Iya, biar kakak lemot. Coba dikali-kali. Kan dia seger. Iya. Iya. Tapi yang pertama yang Anda dapatkan dari berdiri dan mau menatap teman mengatakan kata-kata tadi, Anda sedang membuat otot abdomen Anda sehat. Saraf-saraf abdomen Anda bekerja. Kenapa? Kan tidak dalam 1 bulan pekerjaan Anda seperti ini. Duduk, masuk dalam sebuah ruangan. Takut kaget juga. Jadi nggak perlu PGK. Cukup senyum aja tiap hari. Dan nggak gila. Kalau gila itu fungsi otaknya mati. Iya. Gila. Kalau fungsi otak kita masih hidup, nggak akan gila senyum pagi karena dia nggak tahu dengan siapa dia senyum. Karena fungsi otaknya masih hidup. Maaf Bapak dan Ibu, hati-hati. Ada di bagian tubuh kita yang tidak pernah tidur. Otak, Pak. Jantung masih ada berhentinya. Otak tidak pernah berhenti. Berapa usia kita selama hidup pula otak tidak pernah tidur. Sekalipun manusianya tidur. Jadi jantung ada berhentinya. Kecuali orang yang tidurnya dari awal sampai akhir telentang atau tengkurap aja Pak, itu jantung capek Pak, kagak ada istirahatnya. Tapi bagi Anda yang tidurnya miring kanan, maka fungsi jantungnya diistirahatkan. Terus dia kerja, paru-parunya juga sehat, ginjalnya juga sehat. Kan kalau di awal semua orang tidur jaim tuh, ya kan? Tidur dulu. Maka jaimkan diri Anda dengan posisi yang gaya-gaya sehat lah, ya Pak. Kalau dia pulas juga lupa. Ujung dasar bisa di kepala, ya kan? Kalau itu yang buka. Gitu. Jadi sekali lagi, FKDM observasinya harus luas. Kita coba sekarang. Angkat botol yang ada di hadapan Anda. Pegang, lihat. Cheers. Ya. Bapak dan Ibu, fokusnya ke botol. Coba lihat apa saja yang Anda dapat dari botol ini. Ada kata atau kalimat apa saja, atau Anda mendapatkan apa saja yang terbayang dari sebuah botol ini. Silakan, diingat dulu, jangan disebut dulu. Oke. Ya, berapa? Dapat apa? Ingat, EKDM observasinya harus banyak, menyeluruh, keluar, jauh. Boleh. Oke, baik. Siap. Pak, izin coba. Ya. Hati-hati, diam-diam, luas. Itu danau. Oh, danau. Iya. Baik, terima kasih.
Di depan saya ini terlihat beberapa informasi, terutama soal petunjuk penyimpanan terhadap air dan botol ini. Lalu ada juga hotel bila memang mau berkembang untuk usaha dan lain sebagainya. Lalu botol ini menceritakan tentang isi beratnya. Lalu ini juga ada soal apa namanya merek-merek yang bisa dikategorikan untuk dihafal. Dan kesimpulannya air minum dalam kemasan. Terima kasih. Baik. Belah sini ada yang mau coba? Terima kasih Pak. Kalau narasumber sih nggak apa-apa. Siap, terima kasih. Saya dari observasi dari botol kantor kerja ini ada tutup botol warna hijau, kemudian kemasan botol warna putih, ada kata-kata atau kalimat yang menunjukkan logo ataupun merek dari botol ini. Kemudian ada isi daripada botol ini atau isi air ini. Observasinya juga kemudian bahwa dari tutup botol ini adalah menunjukkan bahwa kita harus menjaga isi daripada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan agar tidak disampaikan secara sembarangan. Kemudian juga apabila kita ingin menyampaikan informasi maka harus disampaikan dengan cara yang baik, yaitu dengan membuka tutup botol ataupun informasi tersebut. Kemudian hal-hal lain yaitu bahwa bisa digunakan secara baik. Oke, setelah Muhammad yang ini dua tadi, setelah mendengar dua tadi, ada yang agak beda? Ya. Ya, saya Denny. Ada beberapa mungkin 10 kita mengamati dari kemasan ini dari bentuknya menarik, penuh dengan guratan yang menandakan bahwa isi itu tidak cuma bening, tapi penuh dengan air. Yang kedua warna itu menandakan ciri khas, identik dari suatu pengangatan. Pengunci itu hijau, itu mendapat penandaan juga bahwa dia bisa juga dibilang ramah. Kita bisa menganalogikannya seperti itu. Ya, kita melihat dari sisi mana kita memandangnya. Apakah itu jadi nurul atau jadi naufil aja. Nah, di situ kita bisa dilihat sumbernya itu apakah bisa terlindungi dari suatu pengamatan. Yang terlindungi air. Nah, cara pandangnya itu dilihat dari suatu kemasan ini, berapa bisa orang tertarik hingga dia mau diambil dan dicoret ini, membukanya. Dia pengamatan saya sebagai ini identik dari produk knowledge-nya, bagaimana kita bisa mengamati dari sudut pandang orang bisa melihat. Satu lagi? Ada? Ini botol menjadikan orang kaya, orang sehat. Ini botol menjadikan orang kaya. Orang jadi kaya. Jadi kayak karena ngumpulin botol. Dengan adanya botol ini orang akan menjadi pengusaha. Oh, oke. Inilah dia kaya dan bisa menyehatkan masyarakat dan lingkungan kita. Karena bahan plastiknya itu harus kurang. Jadi supaya alam kita itu sehat. Juga ini juga bisa menjadikan kita bisa berkumpul di sini. Karena dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan dengan adanya botol ini dan pentingnya
Baik, menurut saya sudah lengkap ya. Belum. Maksudnya begini, sudah lengkapnya. Sudah mulai ada yang mencoba keluar dari frame yang ada. Ya. Jadi yang saya tadi kemasan, bentuk sudah dilengkapi, bentuk sampai ada yang sampai guratan-guratan botolnya dan lain sebagainya, gitu ya. Tentukan saya juga menambah kelengkapan dengan saya bilang dan identitas color, bentuk, warnanya itu cuma ada di sini, betul lah? Ya kan? Di warung kok anak nggak ada jualnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi Mas Joko. Nggak ada dia. Iya. Nggak jualan yang ini. Di Bang Rizal juga. Nah, apalagi. Kenapa? Karena Bang Hafiz sekarang kirim ke sono. Kan gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan pesannya dari barusan adalah sederhana, minjem ya. Iya. FPDM boleh melihat bentuk yang nyata itu sebagai studi kasus awal, betul nggak? Apa nih? Siapa? Kan FPDM paling jago 5W1H nya paling jago FPDM. Itu udah rumus dah, betul nggak ya? Tetapi juga kita harus melihat unsur penyebab, betul tidak? Agar ketika kita memberikan laporan akurat, woi, luar biasa sekali kan gitu. Nah tadi, jadi saya melihat ada pabrik plastik. Itu setelah kita melihat unsur yang nyata, yang tidak nyatanya, saya melihat ada pabrik plastik. Pabrik plastik ada yang bagian bikin tutup, bikin botol, bikin stiker. Ada desainer, ada nggak? Ada desainer. Ada tukang cat, ada nggak? Karena warna-warna ini butuh tinta, betul? Lalu ada yang nyupirin truknya, ada yang bagian ngisi, ada bagian pengolahan air saja. Jadi bayangin dalam satu kasus terlibat banyak. Maka ini akan hebat FKDM itu bukan dari organisasi, karena FKDM gak akan pernah terlihat hebat secara lembaga. Karena secara lembaga memang dia hanya tahu diketahui kehebatannya oleh pihak terkait saja. Pihak terkait saja. Lalu di mana kehebatan FKDM? Personalnya yang hebat, orang-orangnya, sehingga orang bilang terus kayak begitu KDM kan gitu. Jadi bukan pada uniformnya, tapi pada personalnya yang pakai seragamnya. Maka saya pikir yang perlu diselaraskan adalah diri menuju selarasnya organisasi. Sehingga satu kata nih, baik dari yang jalur provinsi sampai ke tingkat kelurahan. Coba deh, kalau menurut saya organisasi yang mau tidak mau dan harus ada sampai tingkat kelurahan ya kan deh. Kalau Karang Taruna bisa ada bisa enggak, tapi FKD nggak bisa. Benar ya Bapak Ibu? Ini menurut saya selama dari zaman Pak Sutioso sampai sekarang terlibat di Kespam, jadi banyak tahu. Termasuk ormas sendiri kita cek, belum tentu ada sampai ke level terkecil. Dan ada syarat yang bisa membuat menggagalkan pencairan FKDM kalau sampai di kelurahan ada yang bolong, betul nggak? Sampai kenapa? Karena memang sebuah keharusan. Orang kejadian di kelurahan mana kan gitu. Nah kalau kita nggak ada anggota di kelurahan itu juga agak ribet, gitu ya. Jadi selaras ini terdiri dari
Berapa huruf? 7. 7. 7. Jadi nggak usah pakai tadi kan. Nah, yang pembicara pertama sama yang nanti, ya. Nah itu asli dah materi. Kalau ini mah nemenin doang ini. Jadi kita yang gampang-gampang aja. Kenapa? Bentar lagi masuk di masa-masa mengantarkan menuju makan siang nih katanya. Mengantarkan makan siang. Iya, mengantarkan menuju makan di siang hari. Oh, jangan makan siang ya. Kan orang awam orang kagak kebagian waktu di siang habis sama KDR. Jadi makan nasi di Siang hari. siang hari. Nah, selaras S-nya itu sinkronisasi diri. E-nya effort, upaya, usaha. L-nya love, cinta. Gue KDM berubah apa? Siapa bilang di swab KDM itu lebih nampak adem apa, tapi jangan macam-macam gitu maksudnya. Iya kan? Terus aktualisasi diri. Jadi menurut saya orang-orang FKDM orang-orang yang sudah pasti aktualisasi diri. Kenapa? Dia lebih memilih. Udah, lu maju. Coba lu cek ini. Kan keren. Disuruh orang lain, dia cek dan lain sebagainya. Dia tidak, belum tentu dia mau di depan untuk nampak gitu. Tapi laporan ke atas kelar. Ya, jadi yang berikutnya respect. Bagaimana kita akan mendapatkan informasi, Pak? Kalau kita tidak memberikan respect yang baik. Jadi kalau menurut saya RKD ini kalau secara organisasi, maaf ya Pak Haji, itu Islami banget harusnya. Oh, soleh banget dah. Tapi ternyata kan ada Hafiz, ada Rahmat. Solehnya ada nggak? Ada. Nggak ada. Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Maaf, bukan ke Ustadz ya. Saya Kiai. Yang kebetulan ada beberapa pesantren yang saya bawa. Jadi alhamdulillah Allah kasih atur. Saya datang sekarang tiba-tiba dirubah menjadi pemateri kedua. Jadi bisa cepat-cepat pulang karena nanti malam kebetulan pengajian bulanan yang alhamdulillah nyamannya dari mana-mana di pesantren itu. Jadi kapan-kapan boleh mampir ke pesantren saya. Kita ngopi bareng bersama yatim, piatu dan jadi piatu serta duafa. Ya, sekali dengan mereka. Di Kerawang, yang dekat aja kalau saya di Indramayu, yang di Kerawang. Di Indramayu lebih jauh lagi. Bagaimana anak-anak seusia MTS mereka sudah bisa menerjemahkan Quran dan membaca kitab gundul dengan luar biasa, dan sudah bisa mengajarkan orang lain. Ya, dan respect yang terakhir, ayat 2 terakhir adalah accountable, bertanggung jawab. Jadi bisa dipertanggungjawabkan nggak pekerjaan KDR? Bisa dan harus bisa. Yang terakhir, sadar penting. Nah, kita akan percepat saja 7 langkah ini, tapi belum tentu semuanya kita bahas karena satu kali pembahasan akan kena semuanya gitu ya. Jadi selaras itu apa? Ya, sinkronisasi, effort, love, aktualisasi diri, respect, accountable, sadar penting. Kenapa manusia harus selaras? Ada yang tidak sependapat? Atau menurut Anda, Bapak dan Ibu semua, bahwa manusia nggak perlu selaras? Perlu nggak kita selaras? Perlu. Karena sendal disebut selaras itu kiri dan kanan. Selaras. Kalau kiri-kiri doang nggak enak. Nah, jadi harus sejalan, harus selaras gitu ya. Kenapa? Karena manusia memiliki 5 kekuatan terbesar dalam diri, maka dia harus selaras. Coba angkat tangannya. Ini udah hafal nih. Dari dulu saya ngomongnya nggak beda-beda, sama. 5 kekuatan dalam diri manusia, ada yang apa? Bang Ami selalu di belakang sih kalau belajar. Ngopinya kapan kabur. Yuk, kita ganti nama-namanya. Mana tangannya? Bapak ada yang lain? Oh, kalau masih kayak begini ngerti semua kata-kata.
Niat. Bapak dulu ini. Ya, yuk, niat. Kalau pakai bahasa ini kagak ini ya. Niat. Niat. Pikiran. Perasaan. Kata-kata. Tindakan. Tindakan. Ulangi. Niat, pikiran, Niat, pikiran, perasaan, kata-kata, tindakan. Nggak boleh dirubah susunannya. Sekarang rapetin jarinya. Rapetin. niat, Coba dirapetin. Nggak usah ke atas, Pak. Lihat aja, lihat. Coba dilihat. Kalau dirapetin, jari mana yang lebih tinggi? Hah? Nah, di sini kan tandanya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu ini gagal move on. Kan kita kan udah ganti namanya. Tiba-tiba masih ngomong jari tengah, itu masa lalu, Cek. Paling tinggi perasaan. Kan kita ganti. Niat, pikiran, perasaan. Jadi yang lebih tinggi Perasaan. ini yang menggagalkan rencana Anda di malam harinya. Jangan pakai perasaan. malam Loh, Jumat, kalau Anda bikin atau sekarang lagi belajar lagi bikin. Oh iya, mulai besok organisasi kita harus lebih kuat. Berarti gua harus kuat ini dimasukkan di bawah. Harus begini. Udah punya niat nih. Udah kita bikin. Oh, langkah awal gua udah dulu semua ini. Tiba-tiba pagi-pagi ada SMS bisa berubah. Itu badan bakal dikit. Udah aja deh. Betul kan? Para anda selalu mengatakan kalau pikiran menguasai perasaan, akhlak berkarimah. Tapi kalau dibalik kalau perasaan yang menguasai pikiran, mudarat langkahnya. Kagak jadi. Saya tanya di ruangan ini, siapa yang sukses? Saya. Kamu cuma dua. Sisanya kagak mau sukses. Karena memang begitu Tuhan itu ciptain manusia yang sukses. Dan ada orang yang tidak mau Sukses. Nah, bedanya tipis, Bu. Kalau orang yang mau sukses akan selalu bertanya, apa yang bisa bantu? Ini orang sukses. Kalau orang yang nggak mau sukses, gue bantu itu, gue dapat apa? Itu bedanya. Iya. Oke, gue bantu itu, gue dapat apa? Jadi ketika ada undangan kesbah ke sini nih, gimana tempatnya? Ada kopi nggak? Nah tuh. Itu jangan dijadikan pertanyaan pertama, tapi diharapkan boleh. Loh, iya kan? Tapi anak-anak itu tinggal tanya aja ke senior. Ini biasanya kalau kayak begini ada masih ada. Iya. Apa nanya ke senior aja? Ya kan? Yang bikin pusing salah satunya aparat mengadakan kegiatan kayak gini kan? Mereka juga udah mikir, ini ongkos pulang peserta di mana? Kan gitu. Jadi kata usah kita jadiin alasan pertama. Jangan dikit, Bang. Walaupun itu kita butuhin. Oke? Semangat! Oke, berangkat. Pagi. Bungkus. Kalau kayak dikit tahu senior. Tanya senior lagi kan? Nur. Dan kalau senior bohong, tinggal kita. Lo bilang apa kok? Oke, jadi sekali lagi bahwa bagaimana kita bisa memiliki niatan itu. Siapa yang sukses? Oke, harus berani. Ingat, hati-hati. Di kepala kita ini ada otak. Otak ini yang menguasai jaringan seluruh tubuh. Itu masalahnya, Pak. Nanti kalau buat Bang Gustaf, ini senior di organisasi. Gustaf ini kayak Bang Yakob. Ya, jadi sekali lagi, siapa yang sukses? Harus berani, Pak, mengangkat tangan dan mengatakan saya, karena Allah akan dijawab itu
kita kaya raya, kagak jaminan orang kaya raya sukses. Nggak ada jaminan orang kaya raya sukses. Kenapa? Kan kaya si raya, bukan kaya siapa-siapa. Nggak ada. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan pengen mobil, dapat mobil, dapat masalahnya sesuai dengan pendapatan mobil kan? Jadi ada. Yang sukses itu orang yang bisa melakukan satu S yang utama, itu bahagia hidupnya. Dia bisa senyum, dia pokoknya bahagia hidupnya. Nggak akan stroke sampai mati kalau bisa melakukan satu S yang utama. Syukur. Sekaya apapun kalau nggak bisa bersyukur, stres dulu hidupnya. Ya kan? Dan orang yang bisa senyum, bekerja dengan ikhlas, itu cuma orang yang pandai bersyukur. Selebihnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini curhat itu Pak. Ini curhat ya dari hati. Jadi nggak usah ada dan digedein. Kumis digedein aja nggak ada orang yang takut. Masa ada orang yang berani? Nah, serius. Apalagi ada tadi. Tapi ada nggak perlu gede, kecil aja orang udah minggir. Kotoran. Iya. Ya? Nah, orang ih. Iya kan? Iya. Ada kejadian orang ibu-ibu sesapu, ada kotoran, mental, hidungnya nempel di hidung, disemprot-semprot kan masih bawah aja. Badannya nempel kecil di hidung, kecil aja masalah itu dia. Udah dia semprot, udah dia apain, udah dikasih parfum, ini masih bawah aja kan masalahnya. Nah itu bahayanya, menjadi kotoran kecil aja bisa berbahaya. Jadi sekali lagi, selaras diri, selaras organisasi. Perubahan satu organisasi ditentukan oleh perubahan satu personal atau diri di personal organisasi itu. Sederhana aja. Satu anggota FKDM terjadi hal yang buruk, FKDM-nya kenakan. Dirinya, keluarganya, lingkungannya, termasuk organik. Ini luar biasa. Saya nggak perlu mengungkap ayat karena di sini banyak kiai, banyak pendeta, banyak pakar agama. Cuman artinya sederhana gitu. Bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum, satu organisasi kecuali mereka merubah diri. Keren kan? Organisasi FKDM ini tergantung personal. Maka menurut saya FKDM ke depan akan jauh lebih hebat, kembali seperti FKDM awalnya dibentuk. Sederhana, mereka yang ingin sukses. Siapa yang sukses? Siapa yang ingin sukses? Mudah-mudahan kita semua sukses. Cuman ada rumusnya untuk sukses. Ini nanti kan materi sudah ada tuh ya. Cuman saya nggak akan main banyak karena moderatornya sudah ada di kanan untuk ngasih tanda lapar. Iya. Udah ketahuan deh bang deh, mungkin dari belakang duduk sama maju ke depan. Tandanya udah mau ngasih tanda, udah bang gitu. Berarti nggak ada sesi tanya jawab ya Pak? Itu bang kan. Jadi saya nggak usah ngomong, kita main di sini. Jadi gua yang pertama, siapa yang sukses? Saya. Kalau melakukan dua hal, orang sukses itu no excuse, no baper. No excuse, no baper. Tadi apa yang cari yang lebih tinggi? Perasaan. Ini yang menghancurkan nyata-nyata baik kita, Pak Ustaz. Jadi nggak ada excuse. Dan orang yang no excuse, no baper, upayanya akan mulet, upayanya akan luar biasa. Ya, kenapa Tuhan memberi kita kebahagiaan dan kesedihan? Agar kita hidup selalu.
Ada pasti. Kalau bahagia terus juga nggak enak, gitu kan? Nah, jadi kenapa sih di manusia ini ada yang emosional dan sebagainya? Maaf, kita punya otak. Otak kita ini ada yang namanya sama dengan ada bagian yang sama dengan makhluk mamalia. Namanya ada otak mamalia. Ada otak reptil sama dengan binatang-binatang reptil. Jadi begini, Bapak dan Ibu, kalau Anda menyaksikan ketemu anak, ketemu saudara yang punya ada dua, berhenti otak berpikirnya. Pasti setiap orang ketemu masalah, otak berpikirnya berhenti, stop up. Yang kerja apa? Otak mamalia atau otak otak reptil itu ada dua. Otak mamalia atau reptil itu ada dua hal yang dia lakukan: lawan atau kabur dari masalah. Ya, artinya ini yang terjadi, Bu, di manusia. Sama di anak kita ketika tahu nih ulangan susah, dia hindari untuk tidak ikutan atau maju terus. Itu. Nah, harusnya dia bertahankan. Kan nggak bisa juga setiap orang cara menghadapi situasinya berbeda-beda, tergantung pola didik. Bapaknya penjahat, pasti anaknya penjahat, nggak bisa. Nggak ada jaminan itu. Kenapa? Tergantung lingkungannya. Ada seseorang yang ibu bapaknya sudah tidak ada sejak kecil, lalu anak kecil itu diambil oleh seorang penjahat, maka dia jadi penjahat, bahkan kerajaan pun dia sikat. Ken Arok. Karena Ken Arok diasuh sejak kecil oleh seorang penjahat. Tapi tidak harus jadi penjahat. Yang pada akhirnya ketika dia ketemu dengan tokoh yang bisa merubah kembali karakternya, tapi dia tidak lama setelah itu dia mati. Nah, artinya apa, Bapak dan Ibu? Otak kita ini punya jaringan yang sangat luar biasa, betul. Kalau Bapak dan Ibu bilang besok gue kayaknya nggak bisa, atau tiba-tiba ada rapat, Ibu ngomong kayak begini deh, Bapak ngomong gini, maaf ya, gue nggak bisa hadir, badan gue ada pegel-pegel. Itu badan yang tadinya nggak pegel-pegel, setengah jam berikutnya akan terjadi pegel-pegel. Karena dia yang membuat konfirmasi kepada seluruh jaringan tubuhnya, badannya pegel-pegel. Ketika ada masalah atau satu soal yang harus diselesaikan, aduh, gue kagak ngertinya kayak begini, maka dia nggak bisa ngerti. Kalau punya duit jangan bilang nggak punya duit. Bohong namanya. Iya, yang banyak bikin kita kagak punya duit kan datangnya pengemis. Assalamualaikum. Kagak ada orangnya, lah yang jawab siapa? Enggak lama habis kayak begitu, tiba-tiba ada orang ngomong, monyet lu. Kita marah, kan tadi bilang kan ada orang. Ada yang ngomong monyet marah. Dan kalau kan ada orang yang bentuknya kayak begitu, yang mirip-mirip ya monyet. Hati-hati dengan kata-kata kita, Bapak dan Ibu. Betul kan? Betul. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kadang Mbak Suli meninggal gara-gara kata-katanya melawan orang tua. Bangun tidur lagi. Kan kata Mak, kalau dia bangun jangan tidur lagi, bangun. Tidur kerja, dia tidur lagi. Akhirnya tidur selama. Maka setelah itu digendong kemana-mana, yang mati digendong. Masa di dalam sendiri. Gendong. Iya, hati-hati. Ayo ting-ting. Jadi janda gara-gara prasangka buruknya. Lakinya lagi kerja, dia bilang kemana. Kan kerja. Iya. Jadi selingkuh lakinya. Kelar. Rudi meninggal karena lagu terakhir nih, Bang. Izinkan aku pergi. Izin sama keluarganya. Meninggal. Beta
kata-kata kita. Nah, jadi tadi saya bilang tadi apa? Salaman ketika salaman. Doa buruk apa doa baik? Doa baik. Selamat. Kamu hebat. Yin yang bersatu dikabul Allah, jadi hebat kita. Tapi kita melihat bini atau melihat laki bilang, nih kok kalau yang sujud, nih bapak lu jam segini belok nih dia nih main nongkrong di posyandu, di posyandu. Itu yang tadi ini mau pulang, kagak jadi belok. Hati-hati sama kata-kata si mama, makanya jangan pakai kasar dulu. Nah itu salah itu. Tugas kita gimana yang menguasai perasaan itu agar menjadi akhlakul karimah. Ini bapak lu belum pulang, mudah-mudahan diperlancarkan kemacetannya. Selesai, dari pulang deh biar kangen. Nah, tapi bagaimana mau ini kan udah beda generasi dulu, generasi pra-kolonial, generasi kolonial dan pasca kolonial dengan generasi milenial. Di sini banyaknya adalah pasca kolonial dan milenial. Jadi bapernya tinggi, bahaya tuh. Sama anak aja sama anak. Aduh ini saya waktu ini mudah-mudahan nggak bisa ketemu lagi. Ini komunikasi di rumah bapak dan ibu saingan FKDM ada organisasi yang tidak berbentuk resmi. Ini saingan FKDM. Hasil uji cek riset para pasukan tim bukan saya di psikologi, teman-teman psikologi dari beberapa kampus kita lakukan riset. Dulu 2011 saya pernah melakukan itu, di 2019 dilakukan lagi. Tetap Jakarta tertinggi perkembangan anak PAP. Jakarta terpesat setelah Jakarta Jawa Barat. Indonesia terpesat se-Asia. Indonesia terpesat. Jadi secara tidak langsung Jakarta dan Jawa Barat terpesat perkembangannya se-Asia. Karena Indonesia terpesat se-Asia. Kami para tim psikolog melakukan riset itu, jawabannya sederhana. Tidak menemukan dirinya di rumah. Kasihan anak-anak kita. Sederhana Pak Rizal. Bang Rizal pulang capek, anak nanya, "Mama lu lah." Tadi kata mana? Ya bapak, frustasi tuh dia. Iya kan Pak? Itu lagi bujangan Bang, jadi gak ada yang tanya. Kenapa? Gak ada yang nanya. Makanya saya nggak ambil yang contoh yang udah punya pasangan. Ambil yang bujangan. Bisa aja dah. Biar belajar. Lah, orang yang ada di depan kudu cerdas jawabnya, jangan kelihatan bego tuh. Nggak boleh. Nggak boleh kayak begitu. Kalau ditanya jangan menunjukkan aksi terjeleknya manusia. Aksi terjelek manusia cuma dua. Satu lagi di toilet dan ngeden. Yang kedua ketika ditanya udah. Mau diulang? Ya. Jadi sekalipun bego ditanya wartawan, pura-pura aja. Kan ada kejadian kan? Salah satu simbol negara ketika ditanya wartawan dia kata bisa tuh apa tuh? Wartawan kebalik dia kabur. Itu lebih baik daripada Ada salah satu pemimpin negara terjadi ada seperti itu. Bukan di Indonesia bukan. Hah? Konawa di negara Konawa. Oh gitu. Konoha. Oh Konoha banyak. Nama negara itu macam-macam. Ada yang Konoha, Konawa, udah tahu dah semuanya begitu. Oh negara. Iya, biarkan saja, tapi tidak akan membuat rakyatnya bego. Karena Indonesia
adalah negara yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh asing, menurut saya. Kenapa? Karena Indonesia memiliki karakter building yang luar biasa, nasionalis dan agamis. Ini yang gak akan bisa terkalahkan. Maka yang dihadap adalah bagaimana dia tidak agamis dan tidak. Itu cara mereka menghancurkan Indonesia. Tapi gak gampang, masih ada keturunannya. Enggak, masih ada nih ini. Kalau kita udah meninggal, nggak tahu deh. Karena di generasi anak-anak kita kagak kenal yang namanya begitu. Betul nggak? Apalagi udah generasi gadget yang masal, pelajarannya udah kayak gitu. Bapak-bapak yang ada di sini masih ngalamin yang namanya di RW ada upacara 17-an, masih ada saya yakin yang pernah ngalamin. Betul nggak? Masih ada yang alami ya kalau lebaran sama emaknya sudah dipoto. Ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju tentara dan sebagainya. Betul? Betul. Nah, artinya masih ada generasi yang kreatif. Di mana enggak sekolahnya kakaknya dulu Pak, bayangin Pak Ustaz. Seganteng ini dulu suruh bawa sabun, kawat, jarum pentol. Iya nggak? Lidi, suruh bikin kreativitas, pecahan keramik, pecahan telur ya. Maaf, anak-anak kita gak ngalamin kayak begitu. Maka bagaimana kita membangun karakter mereka dengan karakter yang baik, dengan cara yang baik. Coba tangannya ke atas, lonjong. Yuk, putar. Terus, stop. Putarannya biar rame, ada suaranya loh. Siap. Yuk, ikut saya, mulai. Cepat, yuk. Mana suaranya? Stop. Balik arah. Pak kira gua kebeningan Pak, pas hau. Ya, lawan arah tadi ya. Stop. Lebih cepat. Ya. Pegang dahi. Ini dahi. Fokus. Ini dahi. Ini kenapa yang kesini? Tadi kelihatan. Lihat visualnya dia. Oh, kenapa yang kesini? Ini rapi saya copot nih. Bikin gue pengen. Kenapa yang kesini? Hah? Follower. Bapak dan Ibu, mulai hari ini MKDR DKI Jakarta akan jadi influencer. Amin. Jangan jadi follower. Kayak tadi, dahi dia kesini. Ini follower. Tidak. Mulai hari ini, mari kita jadi teacher by example. Jadi, berikan generasi kita keteladanan muda agar tidak banyak yang jadi anak pang. Apa sih yang dilakukan oleh anak pang? Bukan serem, penampilan yang serem, tapi maaf, mereka sentuhannya kepada rasa. Anak-anak kita hari ini mayoritas visual kinestetik. Susah sekali mencari generasi dari tahun 90 yang lahir tahun 90-an ke sini yang auditorinya tinggi itu. Tapi auditori itu bisa dikuatkan dengan pembangunan karakter. Maka adanya sekolah-sekolah dan lain sebagainya untuk menguatkan itu. Tapi mayoritas mereka visual kinestetik yang gampang melepas, Bu. Hati-hati. Haram hukumnya membanding-bandingkan anak visual. Haram hukumnya membanding-bandingkan anak kinestetik. Ini bahasa psikolog. Haram versi psikologi. Maksudnya gini, anak bapak misalnya yang pertama visual, yang kedua auditori. Ya, kalau anak auditori kalau belajar serius Pak, buka buku serius, ada tulisannya. Sekolah tuh ada kelihatan ada hasilnya. Menurut orang tua dulu nih kayak begini sekolah, kenapa? Bukunya ada isian tulisannya. Sementara anak visual maaf bisa dilipat 1 tahun atuh kayaknya. Anak kinestetik juga begitu Pak, makanya wajar nggak STM jauh lebih banyak. Karena anak visual menunjukkan itu berangkat sekolah. Perkara masuk
Gua kagak ribet, lu ribet, kan gitu. Bener nggak? Apalagi posisi kita tetangganya, kita ngomongin. Ya habis itu bapak gua dia tenang. Ini anak kita hari ini. Maka anak visual itu kalau kagak mau dibatiin, lu gak kayak adek lu. Yang pertama dibenci adeknya. Yang kedua Anda yang mengatakan. Dan sering terjadi seperti itu, ada dia merasa bahwa gue malas ketemu bapak gue malas ketemu mak gue. Tiba-tiba ketemu temennya anak pang bilang, tenang bro, gak usah sedih. Dia punya rambut yang udah 2. Nih bro, sebagai orang baru kaget dong. Kok lu? Bayang sama gue. Pak, maaf anak-anak sekarang di rumah tiap hari sama emaknya dimasaki luar biasa. Gara-gara satu permintaan kagak disetujuin, dia kabur, dia pergi. Terus lapar. Ketika lapar ada orang ngasih mie buat dia, ini orang baik banget. Maaf, kondisi anak-anak kita seperti itu rapuhnya. Artinya generasi bapak-bapak seperti itu yang ada di lingkungan Anda. Kita kerasin salah, dilembutin juga salah. Jadi ya bagaimana? Karena salah dan benar itu ukuran orang pintar. Maka saya mengajak hari ini FKDM bagaimana menjadi manusia-manusia cerdas. Orang cerdas bagaimana? Kita lihat ketepatannya. Oh, ini anak visual. Pak moderator boleh minta izin untuk menjelaskan tentang visual kinestetik auditori? Ada kuncinya dia soal matiin mic. Iya, enak. Oh dan ibu berpasangan. Berpasangan aja biar cepat prakteknya. Bapak pengen tahu nggak mana yang visual kinestetik auditori? Pengen tanya? Ya berpasangan tapi bukan belajar ini Pak Bun berdua. Jadi bapak nggak usah campur biasa aja. Nah apalagi begitu. Iya makanya. Enggak, duduk. Wah duduk aja nggak apa-apa. Duduk silakan. Nah udah ada temennya ya? Bang, kebalik. Biar seger dikit hidup. Oh, gitu. Iya. Ya, balik sendiri sana. Bang, balik. Oh, naik mari. Kalau ini Silakan. Gimana caranya Anda bisa berpasangan? kalau ini musibah padahal. Anugerah. Jangan suka sih sama orang lain. Apa pakai musibah? Nih pasangannya berapa? Iya. Dia bertukar. Iya. Bukan dia cuma sengaja. Kalau disuruh balik sana Bang Rijal bukan ngeliatin ente. Iya. Ini visual dan kalau disuruh milih antara lingkaran, buletan, segitiga, apa bujur sangkai, di ruangan ini mayoritas lingkaran. Jadi jangan kasih kesempatan. Oke, baik. Pokoknya jadi tujuannya gini tujuannya saling berhadapan aja. Jadi tujuannya kalau orang visual, ya, ini saya langsung kasih tahu ke pokoknya. Kalau orang visual, kalau ada ajak bicara, bola matanya banyak lari ke atas. Ya mikir kalau. Oke, dan prakteknya ditunda. Nanti bisa lihat langsung praktek di luar ya. Iya. Langsung praktek dengan teman-teman. Istri boleh, anak boleh. Langsung praktek. Jadi gini, ketika diajak bicara nih Bang, saya Bang Abid, saya tanya atau saya ditanya sama Bang Abid. Ketika saya ditanya, saya banyak begini. Enggak sih, kemarin tuh waktu acara itu, nah gitu, dia cerita, tapi bola matanya banyak bermain ke atas. Tandanya itu orang visual. Orang yang begitu jangan Anda coba-coba kasih tugas begini. Lu besok kerjain ya. Itu pusing deh. Padahal bisa organisasi dan udah tahu masalahnya sebetulnya. Apa yang mesti dikerjain. Tapi ketika disamperin dan dikasih tugas begitu, bingung deh. Apa yang mesti gue kerjain? Karena nggak ada dalam bahasa bentuknya dia. Iya. Jelas? Itu yang visual. Kalau matanya kan? Kalau auditori dia di tengah aja. Kalau lihat jadi sekali-kali ke Pak Pri gitu,
terus kadang-kadang ke kiri ke kanan saja, tapi kagak ke bawah kagak ke atas, banyak yang main di tengah. Itu auditori. Nah kalau anak auditori atau orang auditori dikasih omong kayak begitu, tugas lu besok selesai ya, dia tahu, dia cepet. Kalau orang auditori. Tapi orang visual nggak bisa, harus bentuk. Masih lu ingat? Masih kebayang tugas lu? Oke, besok selesai ya. Baru bisa anak visual. Kalau yang kinestetik, hati-hati. Orang kinestetik itu kalau diajak ngomong, bola matanya banyak di bawah. Kemarin itu gue udah kerjain sih. Tapi dia bisa ke kita. Terus tapi si anaknya tuh kagak mau. Dia udah berdiri, ketika disentuh melepas lagi, berarti dia yang minum adalah obat yang terbuat dari rebusan putri malu. Agak alif dong. Kenceng awalnya bang. Awal doang. Iya, tapi cuma untuk dilihat. Disentuh lepes bang. Gimana sih? Teman saya jalanin tuh bang. Jadi makanya saya bilang, saya dipanggil ngajar kemana aja saya siap dah. Kenapa? Balas dosa di masa lalu dari kecil. Hidup di bedeng Cengkareng tuh sampai hari ini jahil tuh kagak hilang-hilang. Dia ada temen curhat, saya bilang, lu cari putri malu. Dia udah coba sampai jahanam, apa namanya katanya? Hajar jahanam. Udah dia coba, tapi dia bilang lu kurang bahagia, lu kurang bersyukur. Saya bilang, ibu kurang udah gini aja deh, lu cari putri malu. Dia cari gabus. Dia kagak malu, kagak malu lah. Itu kenapa dia bisa kagak malu? Ya lu pegang-pegang. Coba kalau mau dipegang ya kan? Dipegang. Boleh tuh. Iya putri malu, begitu kan? Iya kan? Kalau nggak disentuh coba, ada angin dikit aja gembes kena senggol. Tidak salah pakai pak. Oke, lanjut balik lagi tadi. Jadi ada bola matanya yang visual itu kan? Karena kalau yang auditori tengah-tengah saja. Kalau yang kinestetik ke bawah. Pertanyaannya kalau cara ada 3 anak nih ketika diajak ngobrol nih, ya. Bang Ludas, anak diajak ngobrol nih, dia, ini berarti dia visual, ya kan? Ada yang lebih bahaya, nggak ke atas, nggak ke bawah, nggak ke tengah, tapi tiba-tiba putih semua, selesai, buru-buru ganjel sendok itu maksudnya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi. Mulai sekarang coba pelajari. Ini kalau punya cucu yang visual Bu, diajak belanja. Yang dia kagak mau dikasih baju-baju yang dilipat, kagak mau, kagak demen. Yang digantung. Dia lihat gambarnya, gagah. Tapi emaknya nggak suka karena warnanya pink. Lu kan cowok, masa pink? Itu langsung nggak mau pakai baju. Marah sama ibu, tapi ibu tetap paksa beliin, kagak bakal dipakai lagi. Hati-hati. Jadi bagaimana caranya? Ini gambarnya, ini mama warna, aduh stres. Warna gitu. Berarti waktu ibu hamil banyak megang panci presto. Jadi tulang lunak. Jadi saya lagi kepada ibu, bagaimana caranya kita harus laras, aktualisasi diri, sinkronisasi diri tadi, niat, pikir, rasa, ucap, laku. Nah, kalau ininya sinkron, iya. Kalau ininya sinkron, insya Allah Anda sukses. Amin. Jadi siap ya? Baik. Siapa yang sukses? Baik. Siapa yang sukses? Orang sukses melakukan 2 hal, tidak excuse, tidak baper. Ya, excuse itu gini. Ya udahlah, masih ada besok, ntar aja
besok kerjain lagi nggak boleh. Oke? Karena waktu itu mau dilihat dari sisi mana? Sisi barat, time is money. Berarti ruginya besar investasi waktu kita. Oke? Mau dilihat dari timur, al waktu kasayf failam tuqattihu wa. Waktu itu ibarat pedang. Itu bukan hadis, bukan ayat, tapi pepatah orang timur terkait dengan waktu. Saya cuma ingin mengingatkan lewat agama saya bahwa wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka mulai hari ini semoga apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar amal, bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi menjadi amal soleh. Karena orang beriman melakukan amal soleh, bukan amal saja. Bagaimana caranya agar tidak merugi? Ayo mulai hari ini FKDM seluruh jajaran dari provinsi sampai ke tingkat kelurahan, bahwa kita satu kata, bagaimana caranya kita hidup lebih bermanfaat. Ya, kalau saya tanya FKDM sukses. Tapi sebelumnya lebih sukses ada yang dua. Sorry lupa. Jadi saya akan tanya 3 kali. FKDM DKI good. Yang pertama apa? Good. Good, baik, bagus. Ya. FKDM great, hebat. Great. Baru yang ketiga FKDM sukses. Lalu tangan taruh di dada, bermanfaat. Itulah tujuan FKDM dibentuk. Siap? Ingat? Ingat. Bukan, kalau sama aki-aki suka lupa. Kita lihat yang lupa berarti udah aki-aki. FKDM good. Oh, ada yang sukses. Good. Yang pertama good, baik. Kalau dia baik naik levelnya jadi great, jadi hebat. Kalau dia hebat sukses. Kalau dia sukses bermanfaat. Jadi orang sukses itu bermanfaat. Siap ya? FKDM DKI. FKDM DKI sabar. STDKI. Ini kayaknya habis minum jamu. Semangat. Legend banget ya. FKDM DKI good. FKDM DKI great. FKDM DKI sukses, bermanfaat. Itulah tujuan kita dihidupkan oleh Tuhan untuk bermanfaat. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan tetap bermanfaat. Dan mulai hari ini jangan jadi orang baperan. Cepat stroke, cepat tua, dan tidak, dan pasti bermutu. Pak, orang baperan itu akan bermutu, bermuka tua. Oke, terima kasih. Kalau kata moderator boleh ada pertanyaan, mangga. Kalau nggak ada, terima kasih. Dan saya langsung mohon izin, langsung meluncurkan untuk persiapan ada pengajian bulanan. Berhubung waktu udah siang juga, Pak. Terima kasih Pak Ari. Saya masih kasih waktu banyak. Semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Hairun Nisa, saya FKDM Kecamatan Pasar Minggu. Jadi pertanyaan saya tadi menarik ya, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kita tuh jangan baper ya. Tapi memang yang saya hadapi memang masih banyak di dunia organisasi maupun di FKDM sendiri itu memang teman-temannya masih banyak yang baper gitu. Kadang yang tua itu bukannya mengayomi kita, tapi justru dia semakin kayak anak kecil. Wah. Jadi Gimana Bang? Warekam nih. Warekam nih. Ketua Pasar Minggu. Kita nih anak muda kadang mikirnya gini, kok yang tua bukan ngayomi kita yang muda, tapi justru malah kita yang harus lebih banyak sabar dan mengerti mereka gitu. Jadi mungkin pertanyaannya gini aja sih Pak, bagaimana sikap kita nih yang muda dalam menghadapi teman kita yang usianya jauh di atas kita dan kayaknya setiap kerjaan tuh dikit-dikit bawaannya perasaan gitu, jadi gak enak gitu. Kita aja, makasih. Baik, satu pertanyaan aja, tapi hampir rata-rata di setiap organisasi, Iya. termasuk lembaga dan lain sebagainya. Iya. Apalagi di sekolah-sekolah negeri itu kayak begitu semua. Tapi pertanyaan ini saya harap menunjukkan bahwa Anda tidak baper. Ya, karena ketika kita main kalau kita baper itu kita bilang, gimana sih yang tua bukan yang ngebimbing apa, tapi malah ini, itu malah Anda akan terbawa oleh larutan itu. Ya, kalau ada yang tua yang kayak begitu, nanti sholat doain aja, mudah-mudahan husnul khotimah. Cepet berarti. Cepet berarti doainnya. Serius,
Doa ini begitu aja, mudah-mudahan husnul khotimah. Kenapa begitu? Karena orang yang baperan itu hati-hati, saraf di kepalanya mulai banyak putus. Udah tahu kacamata ada di kepala dan nyari kemana-mana, itu bahaya dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting kita yang nggak boleh berubah sikap. Kak siapa namanya? Hairunisa. Tuh, kan hati-hati, berat tuh nama. Iya. Jadi menjadi perempuan yang khairunis itu, masya Allah. Ya. Jadi itu berat sekali. Salah satunya adalah udah sih ngapain mesti keganggu, tibang udah tua, doain aja. Tapi kan gak enak Pak. Enggak, Mitra kerja dienakin. gitu. Kalau nggak enak itu Kasih kucing. karena adanya di perasaan. Iya kita kan capek gitu. Nah, Apa ya? kalau nggak mau istirahat. Jadi cara istirahatnya gimana? Udah jangan kebanyakan ngeliatin dia, jangan kebanyakan mikirin dia. Biar kagak capek kita kerja di organisasi. Kerjain aja apa yang bisa kita kerjain. Tapi salah mulu di mata dia, karena memang hidup dia udah serba salah. Demen sama ente, dia nyadar udah tua. Kagak suka sama ente juga bingung. Jadi udah biarin aja. Gini, yang nyantai, cara bersyukurnya adalah alhamdulillah ya Allah, kau berikan ujian untuk merawat orang tua yang luar biasa. Oke? Jadi akan tetap sehat, senyum Anda akan tetap indah. Gitu, ya? Dan nggak bermutu nantinya Pak Garuda. Nggak bermuka tua. Ini jangan baperan sama orang tua, mending kalau dia jadi muda. Kalau kita yang jadi tiba-tiba jadi tua, Jangan dong. ya makanya kan sedih banget. Jadi so must go on. Latahinu latahsan, jalan terus. Yang penting ngertiin orang lain walaupun nggak berharap untuk dimengerti. Kesabaran adalah terus berbuat sekalipun tidak berharap orang melihat kebaikan kita. Oke? Oke, terima kasih. Oke, buat yang nggak puas bisa di 082 112 982 112 atau 0819 3198 Ya, 2112. ya, 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 ya.